Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Daud adalah tokoh Alkitab yang terkenal, sangat terkenal dan dikasihi oleh Allah. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus, karenanya Yesus seringkali disebut anak Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Ia adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu Isai. Nama ibunya adalah Nahas, saudara laki-lakinya adalah Eliab, Abinadab, Sama, dan 4 saudara lainnya yang tidak disebutkan namanya. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut merah. Ia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang. Beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan suling dan kecapi. Daud adalah pengarang banyak mazmur. Daud mulai dikisahkan dalam kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapinya sebagai raja. Sesampai di Bethlehem, Samuel menemui anak-anak Isai yang tertua sangat tampan. Tetapi Tuhan bersabda, "Akulah Tuhan. Aku tidak menilai orang dari penampilannya. Aku memandang hati orang dan melihat apa yang tak bisa dilihat." Ketika 7 putra Isai yang telah menghadap Samuel, ia berpaling kepada Isai. "Tuhan tidak memilih satupun dari mereka ini. Apakah kau masih mempunyai yang lain?" "Ya, ada satu lagi. Namun ia bungsu. Ia keluar menggembalakan domba." Daud, anak bungsu Isai, segera dipanggil. Anak itu tampan dan kuat. Tuhan bersabda, "Ini dia." Samuel mengambil minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Daud. Ini berarti bahwa Daud telah dipilih menjadi raja. Tuhan telah memilih rajanya, tetapi belum saatnya memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel. Daud seringkali diminta datang ke istana untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul. Ketika Saul merasa tertekan, namun suatu saat ia pun ikut maju berperang untuk melawan musuh. Dalam menghadapi bangsa Filistin, Saul dan tentaranya menjumpai hambatan yang besar. Seorang tentara Filistin telah menakutkan tentara Saul. Tentara itu sangat besar, bagaikan raksasa. Namanya Goliat. Tak ada seorang tentara Saul yang berani meladeni tantangan itu. Mereka sudah gentar melihat Goliat yang begitu besar. "Hahaha, aku tahu kalian orang Israel hanyalah tentara pengecut. Tuhanmu itu lemah. Aku tidak bisa menolongmu," seru Goliat. Mendengar hinaan Goliat yang sangat keterlaluan itu, Daud menjadi sangat geram. Daud pun menemui Saul. Kata Daud kepada Saul, "Izinkan aku melawan Goliat itu. Aku tidak ingin umat Allah menjadi pengecut." Kata Saul, "Kau tidak bisa melawannya. Kau masih terlalu muda." Daud menaikkan dagunya. "Aku telah menyelamatkan domba-dombaku dari singa dan beruang." Saul akhirnya mengizinkan. Daud tidak menggunakan pakaian perang, melainkan memakai pakaian gembala. Daud memilih 5 buah batu yang licin dari dasar sungai. Kemudian ia mendekati orang Filistin itu. Ketika Goliat melihat Daud, ia menggeram. "Tentara macam apa ini? Majulah, maka aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung." Daud menjawab, "Engkau maju dengan pedang atau tombak? Aku menghadapimu dengan nama Tuhan Allah alam semesta. Dialah yang kau perolokkan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Seluruh dunia pun akan tahu bahwa bukan pedang yang memenangkan pertempuran, tetapi kekuatan Tuhan yang memenangkannya." Goliat bergerak mendekati Daud. Daud pun berlari dengan cepat ke arah Goliat. Ia mengisi katapelnya, memutar-mutarkan katapelnya dan melepasnya. Batu katapel itu
berdesing cepat ke arah Goliat yang sedang menghunus tombaknya ke tepat mengenai dahi Goliat. Goliat pun jatuh dan tidak bergerak lagi. Setelah Saul ditolak Tuhan, ia menjadi sangat begitu benci kepada Daud dan berulang kali berusaha membunuh Daud. Daud pun menjadi pelarian karena Saul terus-menerus mengejarnya. Akan tetapi, Saul selalu gagal membunuh Daud. Sebaliknya, Daud yang sebenarnya mendapatkan banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tidak mau melakukannya. Saul tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin. Sekalipun Saul membenci Daud, Daud justru bersahabat baik dengan anak laki-lakinya, yaitu Yonatan. Setelah kematian Saul, Daud pergi ke Hebron. Di sana ia diurapi menjadi raja Yehuda menurut perintah Tuhan. Saat itu usianya kira-kira 30 tahun. Pada saat Daud akan dilantik menjadi raja, terjadilah perang sipil antara pasukan yang mendukung Daud dan orang-orang yang mendukung Isboset, anak laki-laki Saul, untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan Allah atas Israel selama 7,5 tahun. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak memihak kepada Daud. Dan ketika Isboset dibunuh, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Saat menjadi raja, Daud memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. 3 bulan kemudian, Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Di sana, tabut perjanjian diletakkan di sebuah peti baru. Selama kurun waktu yang singkat, Daud memerintah dari sungai Nil di Mesir hingga ke sungai Efrat di lembah Tigris dan Efrat. Ia menjadi raja besar yang mempersatukan bangsanya. Seperti yang sering kali terjadi pada orang-orang besar, Daud pun tersandung dalam dosa. Syukurlah Nabi Nathan mengetahui dosa yang dibuat oleh Daud. Akhirnya Daud mengungkapkan tentang dosanya itu dan benar-benar menyesalinya, dan Allah mengampuninya. Namun sebagai konsekuensi dosanya itu, Daud harus menerima konsekuensi. Dosa Daud yang lain adalah menghitung prajuritnya atau melakukan sensus. Hal ini dianggap dosa karena dengan begitu, Daud menunjukkan kepercayaannya pada dirinya sendiri dan kurangnya kepercayaan kepada Allah. Dengan berbuat begitu, dengan sengaja ia melanggar perintah Tuhan yang melarangnya untuk melakukannya. Setelah masa pemerintahannya selama 40,5 tahun, Daud meninggal pada usia 70 tahun dan dikuburkan di kota Daud. Dosa lain yang dilakukan Daud adalah bertindak kejam. Suatu ketidakpedulian terhadap penumpahan darah akhirnya berkembang menjadi kesenangan akan hal itu, dan ia semakin besar melakukan kekejaman. Karena banyaknya darah yang ia tumpahkan, Daud disebut orang berdarah. Inilah sebabnya Allah tidak mengizinkannya membangun bait suci. Anak Daudlah yang akan diizinkan Tuhan untuk membangun rumahnya. Dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunannya akan lahir Mesias. Seperti dikisahkan dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 19. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di tengah tempat yang kau jalani, dan telah mempercayakan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan
akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah? Sebab ini engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dalam masa yang masih jauh, dan tetap memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 19. Terima kasih anak-anak, berkah dalam. Semoga kalian melihat video ini dan bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih.